Dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini memang melatar belakangi dari terutama kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya di Desa Kebumen. Jadi banyak para usaha ekonomi kecil menengah yang banyak bergerak di bidang itu, sehingga tidak salah tentunya dengan keberadaan koperasi Desa Merah Putih ini berdiri di Desa Kebumen. Jadi sebelum terbentuknya koperasi Desa Merah Putih ini, memang dari pemerintah desa itu sudah bersosialisasi, yaitu di dusun-dusun yang berada di Desa Kebumen. Jadi kalau tidak salah di Jawa Tengah ada 10 dusun, di mana dari pemerintah desa itu sudah mensosialisasikan dengan keberadaan koperasi Desa Merah Putih. Jadi ketika pembentukan pengurus koperasi ini, yang hadir adalah dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat baik agama maupun tokoh masyarakat yang lainnya, diantaranya adalah kelompok tani yang berada di seluruh Desa Kebumen, terus kelompok ibu-ibu PKK dan para penggerak ekonomi khususnya di Desa Kebumen. Kalau tidak salah itu terdiri dari 60 sekian tokoh masyarakat yang hadir dan untuk memilih pengurus pengawas koperasi Merah Putih di Desa Kebumen pada saat itu. Dan kebetulan alhamdulillah langsung dihadiri oleh Kementerian Koperasi, utamanya adalah Ketahanan Pangan. Pada saat itu memang langsung ya pembentukan pengurus koperasi Merah Putih ini memang pada waktu itu dimotori oleh pemerintah desa. Waktu itu adalah dari BPD. Jadi yang memotori pada waktu pemilihan pengurus dan pengawas koperasi mereka adalah dari BPD, dan tentunya terkait dengan kehadiran anggota, terus notulen itu, dan insya Allah pemilihan pada waktu itu berlangsung secara fair, terbuka Mas. Jadi ya secara voting pada waktu pemilihan pengurus koperasi termasuk pengawas ini. Jadi menurut saya sih sudah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pemilihan pengurus termasuk pengawas ini memang secara fair Mas. Artinya tadi sudah sampaikan, jadi voting, dan di situ masing-masing dusun itu ada perwakilan yang ditunjuk oleh dari 10 dusun yang ada. Kebetulan merucut sampai ke 12 kandidat, dan kebetulan ya saya yang mendapat amanah. Ketua kebetulan saya sendiri, terus ada sekretaris, terus wakil ketua bidang usaha, yang kedua wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, dan bendahara sesuai dengan ketentuan yang ada. Kepengurusan ganjil 5 orang, termasuk dari unsur pengawas 3 orang. Ini otomatis dari pemerintah desa Pak Kades, terus dari unsur BPD dan unsur masyarakat PKK pada waktu itu. ADART memang kami baru menyusun draftnya Mas, ya sesuai istilahnya kemauan dari masyarakat Kebumen tentunya. Ini baru intern pengawas dan pengurus. Jadi memang setelah draft itu kami susun, tentunya kami akan mengadakan rapat lagi tentunya untuk menyampaikan draft yang sudah disusun oleh kepengurusan. Nanti kami akan mengundang seluruh anggota termasuk dari pemerintah desa BPD untuk kami sampaikan, dan setelah itu kami sampaikan mungkin ada pengurangan atau penambahan dari draft itu, sehingga nanti baru disahkan. Jadi memang sampai saat ini masih dalam proses, jadi kami belum sampai ke notaris
atau berbadan hukum, tapi sudah kami proses dan insya Allah secepatnya memang draft sudah kami susun, tinggal pengesahan saja. Kekuatan koperasi itu adalah dari anggota, tidak hanya ketua, pengawas dan lain sebagainya. Tentunya untuk mengambil kebijaksanaan nanti tentunya kami juga melibatkan seluruh anggota. Jadi apa-apa yang sudah kita rencanakan di dalam ADART, tentunya untuk pelaksanaan kami akan berkoordinasi dengan seluruh anggota. Akan kami laksanakan secara akuntabel, profesional dan transparan. Ini dalam rangka untuk antisipasi hal-hal yang tidak diharapkan tentunya di dalam berkoperasi. Jadi artinya akuntabel di sini semua kegiatan bisa dipertanggungjawabkan. Secara profesional kami memang di dalam kegiatan kami juga nanti membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli di dalam bidangnya, dan dalam melaksanakan tentunya kita memakai etika dan moral yang baik. Artinya nanti sesuatu yang bisa dijalankan itu tidak semata-mata hanya usaha, cuma kita menjunjung tinggi etika dan moral sehingga menghindari hal-hal yang tentunya tidak diinginkan bersama tentunya. Untuk transparan tentunya kita menghindari hal-hal yang terselubung tentunya, jadi tidak tertutup. Jadi ketika kita transaksi dan lain sebagainya kita terbuka, fair, bisa dimengerti oleh seluruh anggota tentunya. Dan dalam hal ini tentunya untuk sekecil mungkin untuk menghindari sesuatu yang kurang transparan, intinya tidak terbuka begitu. Yang jelas kami akan mengacu pada ADART yang ada, tapi yang lebih utama adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kebumen. Di antaranya adalah sembako, yaitu 9 pokok itu yang nanti tentunya akan kami implementasikan di dalam perencanaan yang lebih utama di Koperasi Merah Putih. Nah, kita mengatur 9 pokok itu ya penjabarnya pokoknya 9 pokok utama untuk yang dibutuhkan masyarakat setiap hari. Kami memang mengedepankan kebutuhan masyarakat. Jadi dalam arti di sini jangan sampai non sewu nggih, masyarakat terbebani dengan adanya koperasi. Jadi kita memang non sewu nggih, ke depan kita tidak akan membunuh, artinya dari para pelaku usaha yang sudah ada. Nah, dengan tentunya nanti kami selaku pengurus di koperasi ini akan berkoordinasi. Artinya memang tujuan dari koperasi ini kan mensejahterakan masyarakat, Mas. Artinya jangan sampai masyarakat dengan adanya koperasi ini terbebani dengan harga. Tentunya nanti koperasi akan membuat regulasi yang tentunya menguntungkan dari anggota juga masyarakat itu sendiri. Bicara dengan BUMDes yang sudah ada, justru BUMDes ini ke depan bukan pesaing, Mas. Artinya memang itu mitra, dan kebetulan BUMDes kan milik desa setempat ya, yang sudah berjalan lama, bahkan kalau di koperasi ini memang baru. Tapi intinya kita berjalan bareng, seiring sejalan terkait dengan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kait-kait yang berkaitan dengan non sewu ya, kesejahteraan tentunya nanti setelah berjalan pasti kami akan koordinasi, ada regulasi yang kami jalankan, tentunya itu tadi untuk mensejahterakan masyarakat juga termasuk anggota. Karena apa? Masyarakat di Kebumen ini kan juga anggota daripada koperasi. Artinya transaksi di situ tentunya akan saling menguntungkan, gitu intinya. Dan non sewu untuk menghindari hal-hal yang tadi disampaikan, mungkin kan dari program perintah, kalau saya membacakan sistem dari transaksi itu digital, artinya transparan, disitulah akan terjadi. Sesuai dengan program pemerintah, diantaranya saya mungkin ya, saya membaca literatur dari beberapa media itu kan, dan kalau tidak salah ya dari pemerintah pusat justru malah terkait dengan transaksi digital itu
insya Allah kami akan menggunakan QRIS ya, diantaranya Bapak Ibu sudah perso ya, diantaranya itu, dan itu juga diakui oleh pemerintah, bahkan BI sudah mengesahkan hal itu. Nah, ini dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang kurang terbuka itu. Diantaranya itu, kalau QRIS kan transaksi kecil pun bisa terlaksana, dan itu terbuka, artinya begitu lebih untuk sistemnya lebih mudah. Yang jelas kita Mas, tidak akan keluar dari ADART yang ada. Terus dalam kegiatan tentunya melibatkan anggota. Anggota siapa? Ya anggota itu dari masyarakat Kebumen itu sendiri. Dan kalau tidak salah dalam saya mencermati kan, koperasi desa ini juga diharapkan bisa merekrut semua masyarakat yang ada di desa itu sendiri. Maksudnya kalau di Kebumen ya seakan-akan kayak diwajibkan untuk ikut di dalam koperasi, sehingga di situ kan non sewu diantaranya ada SHU dan lain sebagainya. Kalau kelihatannya masyarakat mungkin belanja, iya, artinya ketika dia belanja, di sisi lain dia kan masih mendapatkan keuntungan secara tidak langsung karena dia sebagai anggota. Jadi diantaranya seperti itu Mas. Jadi trik kami untuk ke depan ya bagaimana mengharapkan masyarakat itu bisa bergabung di dalam koperasi Merah Putih ini, sehingga dia akan secara langsung mengikuti program-program yang ada di koperasi itu sendiri, dan otomatis dia sebagai anggota. Dan nanti kami dari tim tentunya dengan dasar mungkin petunjuk dari pengawas ya, kami tentunya akan mengadakan sosialisasi setelah kami aktif ya dalam bergerak. Tentunya kami akan ke masing-masing dusun hanya memberikan informasi terkait dengan koperasi ini, terkait dengan anggota. Di depan sudah saya sampaikan, yaitu untuk progres utama kita memang melengkapi sembako. Di antara non sewu saya jelaskan terkait mungkin untuk bahan bakar gas terutama. Ini bahkan masyarakat itu setiap pagi, setiap hari itu menggunakan. Jadi diantaranya untuk terdekat kami bergeraknya di bidang itu, walaupun tidak mengesampingkan yang lain. Terus jangka panjang atau kedepannya mungkin khususnya non sewu kalau di Kebumen ini memang tidak lepas dari, walaupun di pegunungan ini banyak pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Mungkin akan saya fokuskan di gapok tani. Diantaranya gapok tani kan non sewu dari pelaku-pelaku para petani dan lain sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan kerjasama para gapok tani ini, diantaranya pelaku petani, perikanan dan peternakan. Ini jangka panjangnya insya Allah berjalan. Suatu contoh ini ke depan kalau memang dari segi finansial kami siap, mungkin saja kita di bidang peternakan mungkin kita akan pelihara kambing atau sapi. Dan kebetulan kalau di desa Kebumen ini non sewu mayoritas agamanya kan Islam. Terkait dalam lingkaran 1 tahun sekali ini akan membutuhkan hewan kurban. Bicara itu bisa kita lihat berapa kambing, berapa sapi di saat kurban itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Kebumen. Itu hitungannya tidak hanya 1, 2, 3, bahkan puluhan sapi. Bila mana itu bisa disediakan sendiri oleh anggota, tentunya akan lebih efisien dan menguntungkan tentunya. Itu untuk jangka panjangnya. Jadi kami terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, kami menyambut dengan senang dan juga bergembira, karena menurut kami koperasi adalah sebuah lembaga usaha bersama yang bisa saling mendukung antara pihak satu dengan yang lainnya, di antara anggota maupun pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Desa Kebumen khususnya.
Peran daripada pemerintahan desa, kami awal mendengar informasi bahwa setiap desa harus ada koperasi, terutama koperasi Desa Merah Putih. Ini kami sebelum mengadakan musyawarah desa khusus, kami mengadakan musyawarah persiapan lebih dulu dalam rangka untuk memberikan wawasan-wawasan tentang koperasi kepada lembaga-lembaga desa. Di situ ada BPD, ada LPMD, ada unsur dari perempuan, ibu-ibu PKK, tokoh-tokoh masyarakat, pelaku usaha maupun dari unsur pemuda Karang Taruna. Sehingga dalam rapat persiapan ini pemerintahan desa sangat-sangat punya mendukung secara penuh, dan insya Allah nanti akan menjadi peran utama khususnya di bidang keanggotaan. Berdasarkan Musdesus itu kami sudah memunculkan berita acara tentang pembentukan koperasi Desa Merah Putih di bulan Mei, tanggalnya tanggal 6. Itu mungkin itu Pak Mas untuk yang terkait dengan Musdesus, bentuk dukungan dari pemerintahan desa berupa berita acara pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Kita sebelum mengadakan atau melaksanakan Musdesus, di rapat persiapan itu kita sudah sampaikan bahwa kita punya tugas untuk mengorbitkan koperasi, dan di situ sekaligus kita merevisi, ada perubahan di RKPDes-nya ataupun di RAPBDes-nya, menganggarkan khusus untuk terkait dengan pembentukan koperasi. Jadi sudah langsung di rapat persiapan itu kita sepakati bersama dengan BPD. Jadi sudah teranggarkan sekalian. Kemarin sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan, memang pemerintahan desa itu diberikan arahan agar memberikan modal awal untuk koperasi, termasuk memfasilitasi koperasi Merah Putih itu sampai ke legalitas, dan itu akan ditanggung atau dijamin oleh pemerintahan desa. Dan termasuk di dalam merekrut keanggotaan, karena di koperasi itu kan ada istilah anggota biasa, anggota luar biasa, sehingga nanti di masing-masing kelompok masyarakat itu akan kita pilah mana yang anggota biasa dan mana anggota yang luar biasa. Karena dana desa selama ini di wilayah Kabupaten Semarang itu masih mengacu pada peraturan Bupati tahun 2025. Bila mana pemerintahan desa akan menyertakan modalnya, itu memang masih harus melalui badan usaha milik desa, sehingga nanti badan usaha milik desa ini bisa mengkoordinasikan kepada pihak pengurus koperasi, sehingga agar terjalin sinergitas antara koperasi dan badan usaha milik desa. Kecuali kalau memang nanti ada perubahan-perubahan peraturan bupati yang terkait dengan masalah modal untuk koperasi ini diatur oleh peraturan khususnya terbawah di Kabupaten Semarang, bahwa penyertaan modal desa itu bisa langsung kepada koperasi. Itu nanti kita akan menunggu lebih lanjut. Jadi kebijakan dari pemerintahan desa tetap menjadi satu koordinator para lembaga-lembaga usaha yang ada di wilayah desa. Secara otomatis
akan mengadakan musyawarah-musyawarah terkait dengan bagaimana agar di masing-masing lembaga usaha itu nanti bisa betul-betul terkonfirmasi atas usaha yang dilakukan, dan juga akan kita laksanakan seperti layaknya MOU atau kerjasama, sehingga nanti saling bisa memposisikan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ataupun program-program di masing-masing lembaga usaha tersebut. Karena kepala desa itu ex officio, ex officio sebagai pengawas koperasi, kita tetap punya tanggung jawab secara edukasi kegiatan administrasi maupun edukasi tentang kegiatan fisik usaha tersebut. Nah, bentuk-bentuk pengawasannya pastilah ada laporan-laporan dari pengawas terkait dengan masalah pengelolaan usaha di koperasi maupun pengawasan di SDM kepengurusan. Artinya di situ punya tanggung jawab keberlanjutan yang bersifat pengembangan SDM maupun pengembangan usaha koperasi itu sendiri. Kepala desa selaku pengawas itu beserta jajarannya, mestinya beserta jajarannya itu akan ada monitoring yang secara bertahap, mungkin di akhir bulan atau triwulan, dan nanti akan kita minta hasil laporan pengelolaan koperasinya mulai dari bidang fisik maupun administrasinya. Jadi dalam rangka pelaporan, karena pengawas itu juga punya tanggung jawab tentang usaha koperasi, kita tetap melaporkan pada rapat anggota tahunan. Berarti di akhir tutup buku pengelolaan koperasi per 30 Desember akhir tahun itu, nanti dari pengawas tetap akan menyampaikan laporannya dari proses perjalanan usaha koperasi itu sendiri. Jadi koperasi ini sebenarnya menjadi satu usaha bersama bagi yang masuk dalam keanggotaan, saling bersubsidi, saling mendukung antara pihak-pihak yang ikut anggota. Karena koperasi ini menjadi satu lembaga dalam rangka untuk memberikan motivasi bila mana masyarakat atau anggotanya ini punya satu kreativitas, terutama kreativitas usaha, dan juga sekaligus memberikan kesempatan untuk menambah pendapatan mereka anggota, dan sekaligus mendukung bila mana anggota ini ada hal-hal yang memang bisa diintegrasikan dengan koperasi, mulai dari bidang permodalan ataupun pemasaran ataupun dukungan-dukungan bagi anggota yang memang punya produk-produk yang akan dikembangkan oleh koperasi, sehingga manfaat itu pastilah akan bisa menambah khususnya pendapatan daripada anggota koperasi itu sendiri. Jadi dalam rangka untuk keberlanjutan koperasi, terutama kita memang harus memperbanyak atau mengembangkan keanggotaan agar anggota itu punya rasa kepemilikan bahwa koperasi ini menjadi satu lembaga yang bermanfaat dan menguntungkan bagi anggotanya, terutama
yang akan kita lakukan, kita terus mengkoordinasikan kepada kelompok-kelompok, mulai dari kelompok pertanian, kelompok peternakan, perikanan, maupun kelompok-kelompok pelaku usaha yang ada di wilayah desa, sehingga nanti ke depan keberlanjutannya ini akan semakin terus berkembang. Jadi koperasi ini sesuai dengan petunjuk dari kementerian ya, mulai dari Kementerian Koordinator Ketahanan Pangan, terus dari Kelautan dan Perikanan, termasuk dari Kementerian Desa. Ini lebih cenderung bagaimana memperkuat ekonomi atau agar masyarakat itu akan tercukupi masalah utamanya pangan, maka usaha-usaha akan kita lebih fokuskan ke bidang pertanian, di samping usaha-usaha yang terkait dengan mendukung untuk mengentaskan atau mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu. Artinya koperasi ini betul-betul menjadi harapan masyarakat terkait dengan masalah meningkatkan pendapatan masyarakat untuk menuju kesejahteraan bersama masyarakat, khususnya di Desa Kebumen. Perlu kami sampaikan terkait dengan koperasi Desa Merah Putih. Kami selaku pemerintahan Desa Kebumen, setelah kita menerima beberapa informasi tentang koperasi Desa Merah Putih, itu kita langsung respon, sehingga pada saat mendapatkan instruksi agar dibentuk koperasi Desa Merah Putih itu, hal yang kami lakukan yaitu pertama, kita melakukan musyawarah desa yang membicarakan tentang kegiatan-kegiatan di desa, khususnya di tahun 2025 ini. Kebetulan di Desa Kebumen kemarin ada hal-hal yang memang harus disampaikan terkait dengan munculnya informasi penyertaan dengan koperasi itu sendiri. Terus yang kedua, munculnya instruksi-instruksi dari pemerintah pusat tentang perubahan-perubahan program, dan juga terindikasi bahwa di tahun 2025 ini memang harus ada perubahan anggaran. Nah, dari situlah wilayah Desa Kebumen itu menyelenggarakan musyawarah persiapan, khususnya di bidang apa saja yang terkait kegiatan di tahun 2025. Terus yang kedua, dalam agenda musyawarah itu langsung teragendakan terkait dengan masalah koperasi Desa Merah Putih. Nah, di sana dibahas bersama mulai dari sistem di dalam pembentukan, termasuk program-program koperasi, dan juga masalah legalitas koperasi. Akhirnya teragendakan kembali, yaitu salah satunya adalah mengadakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan koperasi. Nah, di dalam musyawarah desa khusus yang terkait dengan koperasi itu, setelah terbentuknya dari pemerintah desa itu
menginisiasi untuk mengumpulkan kepada pengurus yang terpilih. Karena tugas-tugas koperasi khususnya di bidang kepengurusan itu masih ada hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, pengurus harus mengenal yaitu namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga tentang koperasi. Terus pengurus harus mengenal bagaimana nanti menyusun draft-draft perencanaan kerja koperasi. Terus perlu juga karena koperasi ini harus bersifat formal dan nanti akan teragendakan untuk mendaftarkan ke notaris dalam rangka untuk legalitas koperasi. Nah, ini khususnya di Desa Kebumen masih punya agenda berupa musyawarah desa itu 2 kali. Jadi Musdes Sus itu bukan hanya diselenggarakan 1 kali, tapi pemerintahan Desa Kebumen merencanakan 3 kali. Yang pertama, Musdes pertama itu pembentukan, Musdes kedua adalah pembahasan tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari koperasi maupun membahas tentang program-program koperasi dan juga termasuk membahas tentang pengembangan keanggotaan koperasi. Nah, yang 3 itu nanti adalah penetapan secara internal desa menindaklanjuti atas program-program kerja koperasi yang pernah disusun. Mungkin itu. Dan sekaligus pemerintahan Desa Kebumen tetap akan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak pendamping, mulai dari pendamping desa, pendamping teknis manajemen di kecamatan maupun dari dinas koperasi itu sendiri.